Hai, assalamualaikum. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Selamat menonton. Saat ini saya sedang berada di Pasar Pagi Kuala Simpang. Di sini saya bisa melihat bagaimana para pedagang banyak yang mengeluh akan pendapatan mereka yang semakin menurun akibat COVID-19. Apalagi ditambah harga-harga sembako yang semakin naik pada awal tahun ini. Pasar Pagi Kuala Simpang merupakan pusat perbelanjaan terbesar di Aceh Tamiang karena sebagian besar masyarakatnya memiliki usaha perdagangan. Kabupaten Aceh Tamiang merupakan kawasan kaya minyak dan gas. Meski jumlahnya tidak sebesar Kabupaten Aceh Utara, kawasan ini juga merupakan salah satu pusat perkebunan kelapa sawit di Aceh. Di samping itu, Aceh Tamiang juga mengendalikan sektor angkutan karena posisinya yang strategis. Kabupaten ini dialiri dua sungai besar, yakni Sungai Tamiang yang terpecah menjadi Simpang Kiri dan Simpang Kanan. Kabupaten Aceh Tamiang juga mengendalikan sektor pertanian, industri perdagangan, dan juga pengolahan kelapa sawit. Kabupaten Aceh Tamiang memiliki 243 kecamatan dan 5.827 kampung di Aceh. Jumlah penduduk di wilayah ini adalah 250.992 jiwa dari penduduk seluruh Provinsi Aceh yang berjumlah 4.486.570 jiwa. Pertumbuhan ekonomi di Aceh Tamiang masih sangat lemah di tingkat Sumatera dan nasional. Namun demikian, perekonomian daerah itu berdasarkan lapangan usaha yang didominasi oleh lapangan usaha pertanian dan juga perdagangan. Dampak COVID-19 bukan hanya berpengaruh bagi kesehatan masyarakat. Kalau kondisi gawat, perekonomian gawat nih, belum jelas nih, gawat, mahal semua. Pak, dari COVID-19 ini sangat berpengaruh sekali pada kita semua, terutama dari pihak perdagangan, yang mana semua harga barang kata ini naik dengan sangat drastis dalam tahun, dan juga konsumen yang niat belinya pun kurang terhadap satu barang tersebut. Karena apa? Karena harga barang tidak sesuai dengan jangkauannya. Ekonomian sendat, susah semenjak ada COVID. Jadi kurang, ekonominya agak lambat. Kurang laku dalam 2021 ini. 22 ini bukan 2022 itu. Harga naik lah nih, naik semua. Harga naik, pembeli kurang itu buah. Iya. Ekonominya kurang lah deh. Kurang pembeli. Perekonomiannya sekarang semakin sulit, pendapatan pedagang semakin menurun, dan juga apalagi dengan COVID-19 yang semuanya serba mahal, harga minyak, cabai, dan juga sembako sekarang ini semakin meningkat. Pemerintah lah, pemerintah yang atasi kami ini nggak tahu. Pemerintahnya harus open pada rakyatnya. Memang kayak gitu dia. Baru makmur rakyatnya. Naik semua, duit payah dicari. Ya, duit payah cari. Maka banyak maling sekarang. Banyak orang jual sabu. Payah cari uang. Bilang sama pemerintah, tuh bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah mengikuti rangkaian acara saya, dan terima kasih juga kepada semua pihak terkait yang telah membantu saya menyelesaikan tugas akhir kuliah saya. Bahwasanya saat ini kita sedang berada di puncak gelombang krisis ekonomi, mendominasi pikiran para pelaku ekonomi dan para pelaku ekonomi di semua negara, dan bagaimana kita bisa melewati masa sulit yang ini dengan selamat.
Indonesia saat ini mengalami resesi akibat COVID-19. Menurut saya ini bukan sesuatu hal yang surprising karena kondisi ekonomi yang extraordinary atau luar biasa. Memang sudah banyak negara yang sudah masuk kategori resesi. Kita tidak perlu khawatir akan hal ini dan kita juga harus berfokus terhadap penanganan pandemi di masa ini dan bagaimana proses pemulihan ekonomi ke depan karena resesi ini sangat sulit untuk dihindari. Belajar tentang bertahan dalam bisnis pada masa pandemi ini harus sabar dan melihat peluang terlebih dahulu. Jangan mudah gegabah dan mudah tergiur oleh hal-hal yang kelihatannya sangat mudah dan cepat menguntungkan. Sebaiknya dilakukan analisa dan pencarian kecil untuk membantu kemantapan dalam berbisnis. Jadilah pedagang terbaik dengan menjual barang yang berkualitas yang membuat pembelimu puas. Yang jelas, kondisi apapun yang terjadi saat ini dan belum pastinya kapan pandemi ini akan berakhir, kamu tidak akan sendiri menghadapinya. We are in the same process. Dari kurang saya mohon maaf dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya, karena ini gratis dan tidak bayar. Oke, terima kasih. Saya Lia Sintiani, mahasiswa IAIN Lansa, Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.